Halo Sobat Investor semua. Nah, hari ini gue bakal memberitahu kalian pandangan gue soal reksadana di 2021. Bagaimana pendapat gue soal reksadana di 2021? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi pandangan gue soal reksadana di 2021 ini cukup baik ya guys. Ya, untuk awal tahun ini memang cukup baik gitu ya. Karena kalau misalkan gue lihat baik atau buruknya itu misalkan ya, dari reksadana saham, obligasi, sama reksadana pasar uang, itu cukup naik nih ya untuk signifikannya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari reksadana saham untuk saat ini tuh kalau gue lihat dia naiknya cukup signifikan juga, cukup udah mulai bangkit ya guys, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Di tahun 2020 sempat suram juga kan, reksadana saham sempat menyentuh ke angka yang kayak minus 24%, 20-an persen, bahkan lebih dari 23% gitu. Itu sempat terjadi seperti itu, dan mungkin orang intensinya pindah nih dari reksadana saham ke obligasi maupun pasar uang. Again, tapi gue pada saat itu gue tidak switching, jadi gue sekarang udah menerima hasilnya ya dari yang gua tanam seperti itu guys. Jadi overall kalau untuk reksadana saat ini dan 2021 gua rasa masih oke-oke aja, dan potensi besar ini larinya ke reksadana saham untuk saat ini karena saham di kedepan ini akan cenderung naik terus ya. Dan kalau cenderung naik terus kan tentu reksadana saham akan ngefek juga. Karena kan reksadana saham isinya banyakan adalah saham-saham. Tentu ya kalau misalkan saham-saham yang dipilih sama manajer investasi ini ternyata growing, ya udah itu pasti akan kena dampaknya juga guys. Itu dari sudut pandang gua. Dan kalau reksadana pasar uang ya seperti biasa dia cukup stabil gitu ya. Dia cukup cenderung naik walaupun mungkin ada sedikit-sedikit penurunan, tapi tetap again dia cenderung relatif naik seperti itu. Begitu pula dengan obligasi ya. Seperti itu merupakan review gue reksadana untuk 2021. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin belum mulai investasi, kalian bisa mulai juga sekarang karena buat apa sih nunda-nunda gitu? Karena semakin lo nunda investasi, itu semakin kebutuhan lo makin banyak, terus juga lo banyak apa ya? Itu banyak tujuan lah ke depan gitu. Kalau lo banyak tujuan, terus juga lo lihat inflasi pendidikan, lo inflasi ini itu naiknya signifikan. Kalau lo nggak invest dari sekarang, belum tentu ke depan hari itu lo bakal mampu untuk mencapai tujuan lo. Nah, kenapa lo nggak cicil kecil-kecil, lama-lama jadi besar gitu loh. Nah, ketika lo udah jadi besar kan lo udah bisa nerima hasilnya gitu loh. Segala sesuatu yang kita lakukan kecil, selama itu konsisten, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kalian tidak melakukannya sama sekali. Hidup itu tidak semulus jalan tol ya. Jalan tol aja kadang-kadang ada yang berlubang gitu kan. Jadi intinya bahwa persiapkan dari jauh-jauh hari supaya ke depan hari kehidupan kalian memiliki kemungkinan lebih baik. Oke, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.